نسمع صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل. لا ما عاد واي اقتل الخاب كيوسك الجوكر. Is this true that you can just press one button and get rid of Iran's uranium enrichment site, or potentially is there some magic? Minggu dini hari, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam pertempuran menghadapi Iran. Melihat bahwa Israel tidak bisa memenangkan perang melawan Iran seorang diri, AS pun mengerahkan pesawat siluman B-2 mereka untuk menjatuhkan bom konvensional terbesar dengan target menghancurkan fasilitas nuklir milik Iran. Menariknya, Presiden Trump menyatakan bahwa dia sebenarnya ingin langsung berdamai dengan Iran, namun pernyataan ini tidak digubris oleh pihak Iran. Sebaliknya, hanya beberapa jam setelah serangan tersebut, Iran langsung melancarkan serangan balasan dengan menghujani Israel menggunakan bom-bom yang kembali menghancurkan kota Tel Aviv dan Haifa. Bahkan Iran pun mengancam Amerika bahwa serangan lebih besar akan datang sebagai balasan. Inilah eskalasi terbaru dari konflik ini saat Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk terjun langsung dalam pertempuran antara Israel dan Iran. Melihat bahwa Israel tidak berhasil menghancurkan target utama mereka, yakni fasilitas nuklir Iran, sementara kota-kota Israel seperti Tel Aviv hingga Haifa porak-poranda dihantam rudal Iran, Amerika Serikat akhirnya mengambil langkah besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS memutuskan untuk melancarkan serangan besar. Meskipun sebelumnya Trump sempat berjanji akan memberi waktu 2 minggu bagi Iran, kenyataannya, pada minggu pagi itu Trump justru mengeluarkan perintah serangan. Trump bahkan memantau langsung operasi tersebut dari pusat komando Amerika, di mana pesawat B-2 bomber AS menjatuhkan bom penghancur bunker seberat 30.000 pon ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordo. Sementara itu, rudal jelajah Tomahawk ditembakkan dari kapal selam Amerika, menghantam situs-situs penting seperti Natanz dan Esfahan. Trump menyatakan bahwa fasilitas nuklir tersebut telah completely and fully obligated, serta menegaskan bahwa semua pesawat AS selamat dalam operasi tersebut. Amerika sendiri memang menjadi satu-satunya negara yang memiliki pesawat dengan kemampuan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran, meskipun kemampuan itu sebenarnya belum terbukti sepenuhnya. Jadi, meskipun Trump mengatakan bahwa 3 fasilitas nuklir Iran telah hancur total, baru-baru ini pejabat pemerintah Iran mengkonfirmasi bahwa hanya ada kerusakan kecil yang terjadi. Iran mengakui bahwa serangan udara AS memang mengenai fasilitas Fordo, namun menyatakan bahwa kerusakannya hanya terjadi di bagian permukaan dan dapat diperbaiki dengan cepat. Data lain yang memperkuat konfirmasi Iran bahwa fasilitas nuklir masih aman juga tergambar dari laporan IAIA yang menunjukkan tidak ada peningkatan level radioaktif. Hal ini menandakan bahwa serangan tersebut gagal menyebabkan kontaminasi. Setelah melakukan serangan tersebut, Trump pun menuntut Iran untuk segera berdamai. Seperti dilaporkan oleh CNN, Trump mengatakan bahwa sekarang Iran harus segera berdamai, dengan ancaman bahwa jika Iran tidak mau berdamai, maka mereka akan menghadapi serangan tambahan ke lebih banyak target yang akan jauh lebih dahsyat dan lebih mudah dilakukan. Trump tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataannya tersebut, meskipun dia memperingatkan melalui media sosial bahwa setiap aksi balasan dari Iran akan ditanggapi dengan kekerasan. Namun peringatan ini tampaknya tidak digubris oleh pihak Iran. Justru sebaliknya, Iran kembali menembakkan rudal ke wilayah Israel pada Minggu pagi, hanya beberapa saat setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Jadi, meski coba ditutup-tutupi oleh pemerintah Israel, soal seperti apa skala kehancuran yang diciptakan, kita tetap bisa melihat bagaimana serangan itu menghantam berbagai kota di Israel seperti Tel Aviv dan Haifa. Minggu pagi, sebuah video menunjukkan skala kehancuran yang benar-benar besar. Lihatlah video ini. Sebuah asap besar nampak melambung tinggi, menandakan bahwa daerah tersebut baru saja terkena rudal dari Iran. Sekarang, lihatlah di area lain. Ini adalah kondisi Tel Aviv usai Iran menyerang pada Minggu pagi. Dan lihatlah bagaimana syoknya pengambil video ini saat Iran menghantam areanya. Ya, Iran menolak untuk menyerah. Meskipun Amerika Serikat telah ikut campur dalam pertempuran, Iran memilih untuk membalas. Dan hal-hal berdamai, seperti yang dijelaskan oleh CNN, tampaknya jauh dari kenyataan. Ganjaran besar terjadi di Israel yang menunjukkan bahwa Iran tidak tunduk pada Israel maupun Amerika. Tentu saja, ini akan membuat eskalasi pertempuran semakin besar. Trump kini mempertaruhkan jabatannya dalam perang ini. Sebuah pernyataan dari Donald Trump berbunyi, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran."
Presiden Donald Trump memang telah mengambil langkah militer besar terhadap Iran. Ini bisa menjadi momen kemenangan atau justru kejatuhan total politiknya. Setidaknya, itulah analisis yang dikeluarkan oleh The Washington Post usai serangan Trump ke Iran. Jadi begini, jika Iran cukup lemah sehingga tidak dapat melakukan pembalasan yang berarti terhadap Amerika, Trump akan memberikan pukulan telak kepada musuh lamanya Iran, yang sekaligus secara otomatis mengirimkan pesan tegas kepada Tiongkok, Rusia, dan pesaing global lainnya, bahwa Trump dan Amerika tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Namun, jika Iran tidak menyetujui perdamaian sesuai persyaratan Trump dan Iran mampu melawan, sehingga membuka pintu bagi konflik yang jauh lebih dalam dan berpotensi berlangsung lama, prospek serangan Iran bisa saja memicu kemarahan dari beberapa anggota basis politik Trump sendiri. Dan hal inilah yang telah disampaikan oleh banyak politikus Amerika. Jadi konteksnya begini, saat Donald Trump terpilih menjadi presiden, ia dipilih karena kebijakan America First-nya dan janji untuk menjaga perdamaian serta tidak terlibat perang. Trump bahkan kerap mengkritik pemerintahan AS sebelumnya yang melakukan perang di Irak dan menguras habis kelas pekerja Amerika. Namun kini, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk ikut berperang melawan Iran, banyak pendukung Trump yang mulai melayangkan kritik. Hakim Jeffries, pemimpin Partai Demokrat di DPR AS, tampak mengecam keras tindakan Presiden Trump karena menyerang fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan Kongres. Ia menilai bahwa Trump telah ingkar janji. Janji kampanye Trump adalah membawa stabilitas, namun kenyataannya justru memicu resiko perang. Trump juga dituduh menyesatkan politik, tidak terbuka mengenai rencana menyerang Iran, serta melanggar prosedur konstitusi dengan melewati persetujuan Kongres. Jeffries juga menambahkan bahwa keputusan sepihak itu bisa menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik regional besar, bahkan mirip dengan Perang Irak di tahun 2003. Dan jika konflik ini menimbulkan korban jiwa, serangan balasan, bahkan perang yang lebih luas, maka Trump-lah yang akan disalahkan. Nah, disinilah kekhawatiran muncul. Jika Iran mampu melawan, maka publik Amerika pun semakin khawatir. Ini akan memicu krisis besar di Amerika. Dan inilah yang bisa mengancam posisi Trump soal kredibilitasnya sebagai Presiden AS. Iran berjanji akan membalas. Kementerian Luar Negeri Iran telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan terbaru AS terhadap fasilitas nuklirnya sebagai pelanggaran berat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hukum internasional. Iran juga menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk menolak agresi tersebut. Juru bicara militer Iran, Abu Faiz Sikarci, dan pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei menyatakan bahwa Iran siap memberikan balasan keras, bukan hanya kepada Israel, tetapi juga Amerika Serikat. Saat ini, Iran baru saja menghujani Israel dengan rudal-rudal balasan pada Minggu pagi. Sampai narasi ini dibuat, belum ada pangkalan militer AS yang diserang. Sementara itu, Iran dipastikan tidak sendirian. Houthi Yaman kembali mengirimkan pesan bahwa balasan mereka akan diarahkan kepada Amerika. Sementara itu, milisi Kataib Hizbullah di Irak menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap pasukan dan aset AS di Irak dan Suriah. Sementara itu, Hizbullah Lebanon secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel serta menyatakan dukungan penuh terhadap Iran. Meski belum langsung menyerang, mereka menegaskan bahwa balasan pasti akan dilakukan. Saat ini, PBB pun semakin khawatir. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang potensi eskalasi yang sangat berbahaya dan menyerukan pengekangan kepada semua pihak. Negara-negara seperti China, Rusia, serta negara-negara non-blok juga mengutuk tindakan militer ini dan menyerukan jalan diplomasi. Pada akhirnya, yang kita saksikan saat ini adalah bagaimana serangan Amerika ke Iran telah membuka babak baru dalam konflik di Timur Tengah. Trump mungkin berharap bom-bom yang menghantam Fordo dan Natanz akan membawa Iran ke meja perundingan dan menyerah. Tapi, kenyataannya justru sebaliknya. Beberapa jam setelah serangan itu, Iran tidak hanya menolak permintaan damai dari Trump, tetapi langsung membalas dengan rentetan rudal balistik ke jantung kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Dentuman rudal, kobaran api, dan kepanikan massal kembali melanda wilayah yang selama ini dianggap sebagai benteng pertahanan Israel. Iron Dome tidak mampu menghadang semua rudal. Video demi video memperlihatkan kehancuran nyata. Dunia melihat bahwa Iran tidak takut.
Trump mungkin yakin bahwa serangan itu akan menciptakan tekanan maksimum, tapi kenyataannya justru menciptakan eskalasi yang tak terkendali. Sementara Iran tetap berdiri tegak. Sekutu-sekutunya pun mulai bergerak. Milisi Syiah di Irak hingga Hizbullah Lebanon satu persatu menyatakan kesiapannya untuk bertempur bersama Iran. Dan dunia pun kini terbelah. Amerika dan Israel bersikukuh bahwa tindakan ini adalah upaya pencegahan. Tapi PBB, Rusia, Cina, dan blok non-Barat menyebut ini sebagai agresi sepihak yang bisa memicu perang regional jangka panjang. Ya, saat rudal-rudal Iran masih melintasi langit Israel, dan saat bayang-bayang perang terbuka antara AS dan aliansi Iran makin nyata, satu hal yang jelas, jalan menuju damai kini semakin menjauh. Iran secara resmi menyatakan perang usai Amerika Serikat meluncurkan serangan udara terhadap 3 situs nuklir utamanya. Pernyataan ini disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, pada Minggu 22 Juni 2025. Pernyataan dari IRGC ini menandai eskalasi besar dalam konflik antara Iran dan Israel yang sudah berlangsung sejak Jumat 13 Juni 2025. Sebelumnya, pada Sabtu malam 21 Juni 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 3 fasilitas nuklir di Teheran, yaitu Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump mengatakan bahwa fasilitas pengayaan nuklir utama Iran tersebut telah dilenyapkan secara menyeluruh. Setelah serangan tersebut, Trump juga mendesak Iran untuk berdamai, sekaligus memperingatkan bahwa resiko serangan di masa mendatang bisa saja jauh lebih besar. Menanggapi peningkatan eskalasi ini, pemerintah Israel juga langsung menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan pembatalan seluruh kegiatan pendidikan, acara publik, dan aktivitas kerja non-esensial. Sementara itu, para analis menilai bahwa serangan langsung AS ke Iran ini bisa saja memicu terjadinya perang terbuka di kawasan Timur Tengah.